Di tahun ini, pemerintah membuka formasi CPNS di tingkat pusat maupun di daerah. Artinya, besar kesempatan untuk kalian untuk bisa berkarir di pemerintahan. Tapi, teman-teman, proses untuk menuju ke sana tuh nggak mudah loh. Banyak yang harus kalian persiapkan, salah satunya itu adalah mempersiapkan diri menghadapi ujian SKD nanti. Karena kalian harus mengerjakan soal TWK, TIU, dan juga TKP. Yang pastinya soal-soalnya tuh sulit loh, teman-teman. Tapi tenang aja, lewat video ini aku akan kasih kalian beberapa latihan soal yang bisa kita pelajari untuk mempersiapkan diri menghadapi SKD nanti. Penasaran sama soalnya? Yuk kita bahas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan lewat video ini teman-teman kita akan bedah tuntas nih materi integritas. Salah satu materi TWK yang cukup sering menjebak para peserta CPNS loh teman-teman. Oke lah, tanpa lama-lama dan tanpa banyak basa-basi kita mulai aja yuk ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Hari ini kita akan full bahas materi integritas. Seorang siswa bernama Budi memiliki kebiasaan untuk selalu mengembalikan buku pinjamannya ke perpustakaan sekolah tepat waktu. Ia juga selalu mengerjakan tugas sekolahnya tepat waktu. Budi juga aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang dilakukan Budi untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya adalah A. Melakukan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab secara terus-menerus. B. Membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab. C. Menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dalam diri. D. Mengikuti berbagai kegiatan yang memerlukan tanggung jawab. E. Melakukan evaluasi diri secara berkala. Oke, di soal ini kita diminta untuk mencari upaya yang perlu dilakukan Budi untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dia, teman-teman. Kira-kira yang mana nih? Yang paling tepat, kalian di sini ada kata mengembangkan. Kalau mengembangkan berarti dia sudah punya rasa tanggung jawab, tapi perlu dia kembangkan lagi, ya, rasa tanggung jawab tersebut. Berarti yang mana, teman-teman, jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab. Karena apa? Karena di sini Budi kan sudah punya nih kebiasaan untuk selalu mengembalikan buku pinjamannya ke perpustakaan dengan tepat waktu, teman-teman. Dia juga mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Artinya apa? Artinya kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah menunjukkan kalau Budi ini sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab. Karena sudah terbiasa, maka yang perlu dia lakukan itu adalah lebih membiasakan diri lagi untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan tanggung jawab, teman-teman ya. Di situ ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Bukan menanamkan nilai tanggung jawab, karena dia sudah ada tertanam rasa tanggung jawabnya. Kemudian melakukan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab secara terus-menerus, ini kurang tepat. Mengikuti berbagai kegiatan kurang tepat, evaluasi diri kurang tepat. Yang paling tepat ada di opsi yang B. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 2. Suatu ketika di sebuah tempat di dataran Eropa berkumpul para diplomat dari berbagai negara. Di antara mereka terselip seorang pria berjanggut putih. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain. Selain lebih pendek, dandanannya pun sungguh kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan necis, ia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan. Kesahajaan yang oleh Emerson disebut sebagai kemelaratan itu, oleh Muhammad Rum disebut sebagai manifestasi nyata dari prinsip Leiden is Legend. Memimpin adalah menderita. Yang pertama kali dipopulerkan oleh Mr. Kasman Singodimejo. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh H. Agus Salim adalah A. Tanggung jawab, B. Adil, C. Jujur, D. Sederhana, E.
berani. Oke, teman-teman. Di sini kita lihat nih tadi apa nih? Ketika kata kuncinya itu adalah ketika diplomat lain berpenampilan necis. Tapi dia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan. Wah, ada perbedaan nih, teman-teman. Ya, di sini ada perbedaan. Berarti menunjukkan apa nih di sini nih? Menunjukkan kalau tokoh Haji Agus Salim ini adalah orang yang apa? Orang yang sederhana, teman-teman. Sederhana artinya apa sih? Tidak berlebih-lebihan. Bersahaja ya, itu adalah bentuk dari sederhana. Tokoh Haji Agus Salim yang digambarkan sebagai sosok yang tidak sama dengan para diplomat yang berpenampilan necis ya, karena dia cuma menggunakan jas yang dihiasi beberapa jahitan. Dan ini menunjukkan kalau dia ini adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan tampilan fisiknya dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang dia pegang. Nilai integritas sederhana ini dianggap sebagai manifestasi dari integritas karena seseorang yang memegang prinsip memimpin adalah menderita dan hidup sederhana, menunjukkan kalau dia ini tidak terlalu peduli dengan kemewahan atau tampilan fisiknya dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang dia pegang, teman-teman ya. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D. Kata kuncinya itu, bila para diplomat berpenampilan necis, dia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan. Jadi dia tidak terlalu memperdulikan tentang penampilan fisiknya, teman-teman. Bersikap sederhana apa adanya aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan implementasi nilai integritas yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pemerintahan adalah A. Menjaga kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur, B. Selalu mentaati prosedur pekerjaan yang berlaku, C. Bertanggung jawab atas laporan yang telah dibuat dan diserahkan, D. Membiasakan diri dalam beretika jujur dalam pekerjaan, E. Menempatkan rasa persatuan dan kesatuan pada rekan kerja. Oke, kalau kita lihat ke soalnya teman-teman di sini yang bukan menjadi implementasi nilai integritas yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN teman-teman di dalam melaksanakan tugasnya. Oke, jelas banget ya. Jelas banget ini akan berkaitan dengan nilai-nilai integritas. 9 nilai integritas. Yuk coba, buat kalian yang ingat 9 nilai integritas, komen di kolom komentar ya. Nanti aku baca nih, bener atau enggak ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya teman-teman, kita cari aja nih. Kita cari aja kata-kata kuncinya. Di sini menjaga kode etik dalam menjalankan tugasnya. Ini jelas banget ya menjadi bentuk implementasi nilai integritas. Selalu mentaati prosedur. Artinya dia apa? Dia disiplin. Menaati prosedur-prosedur, peraturan-peraturan. Ini juga. Bertanggung jawab juga jelas banget ya. Ini adalah nilai integritas. Membiasakan diri beretika jujur, ini juga integritas. Berarti yang mana yang tidak termasuk teman-teman? Yang tidak termasuk adalah menempatkan rasa persatuan dan kesatuan pada rekan kerja. Ini bukan menjadi bentuk dari implementasi, ya. Ini bukan implementasi dari integritas maksudnya ya. Bukan dari integritas, tapi apa nih? Rasa persatuan dan kesatuan. Tidak ada ya, dari 9 nilai integritas itu nggak ada tentang persatuan dan kesatuan, teman-teman. Itu nggak ada. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Dan aku juga punya informasi penting nih buat kalian. Tes CPNS sebentar lagi dimulai, kalian udah yakin maksimal persiapan kalian? Udah siap juga untuk mengerjakan soal TWK, TIU, TKP di SKD nanti? Nah, teman-teman, kalian lebih baik nih bergabung dengan para pejuang CPNS lainnya di Akademi CPNS karena kami bisa bantu tingkatkan potensi kelulusan kalian sampai 90% di tes CPNS nanti. Dan juga untuk kalian nih, khusus penonton video ini, dapatkan langsung promo dengan cara hubungi tim konsultan kami di bawah ini. Semangat ya para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Suatu ketika saya berbelanja di sebuah minimarket yang sangat ramai. Ketika sampai di rumah, saya baru sadar menyadari ternyata saya hanya membayar untuk 5 bungkus mie instan.
Padahal mie instan yang saya beli di dalam kantong belanja ada 6 bungkus. Sepertinya terjadi kekeliruan oleh kasir ketika menghitung barang belanjaan saya. Yang saya lakukan, A. Mengembalikan kelebihan barang tersebut esoknya. B. Mengembalikan barang tersebut saat itu juga. C. Membiarkan saja karena merupakan rezeki saya. D. Berbelanja di minimarket tersebut dan membayar lebih di lain waktu. E. Memberitahu kasir dan membayar untuk kekurangannya. Oke, ini adalah soal penalaran ya teman-teman ya. Menanyakan sikap kita nih ketika misalkan kalau kita belanja mie instan, ternyata barang yang kita bawa tuh 6, tapi yang kita bayar cuma 5. Itu karena kekeliruan oleh kasir. Kira-kira apa nih yang menunjukkan nilai integritas yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat? Apakah mengembalikan kelebihan barangnya esoknya? Kurang tepat ya teman-teman ya. Terlalu lama nih waktunya nih, ntar keburu lupa. Tapi ini kurang tepat. Mengembalikan barang tersebut saat itu juga kurang tepat. Ya. Bukan, solusinya tuh bukan mengembalikan barangnya teman-teman, bukan. Tapi di apa? Dengan kita memberitahu kasir nih. Memberitahu kasir kalau misalkan ada kekeliruan nih penghitungan. Kita bawanya 6 mie, tapi yang dihitung cuma 5. Nah itu kita memberitahu kasir nih lebih baiknya. Dan kita bayar kekurangannya teman-teman. Itu yang paling tepat, kita bayar kekurangannya, bukan kita kembalikan kelebihan barangnya. Menjadi bentuk apa? Jujur ya di sini ya. Jujur dan juga tanggung jawab kita. Ya, terutama jujur dan tanggung jawab terkait dengan nilai integritasnya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Jujur dan tanggung jawab. Jujur itu dengan memberitahu kasir itu kita artinya jujur. Membayar untuk kekurangan artinya kita tanggung jawab, menerima resiko dari apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir nih untuk integritas. Dalam skala nasional, korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi, menghambat inovasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada negara berkembang, beberapa studi menjelaskan bahwa korupsi membawa negara ke arah kelaparan, kemiskinan, dan memunculkan ketidakstabilan sosial. Kenyataan yang lebih menyedihkan lagi bahwa adanya hubungan yang signifikan antara korupsi dengan angka kematian anak. Setidaknya ada 140.000 kematian anak yang berkaitan erat dengan korupsi. Tindakan korupsi sebenarnya dapat dihilangkan apabila di dalam diri seseorang menanamkan nilai-nilai integritas, terutama kejujuran. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk sikap integritas dengan nilai kejujuran adalah A. Menjaga uang perusahaan dengan baik dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. B. Mencoba selalu jujur dan merangkul setiap kesalahan yang diperbuat meskipun mendapat teguran oleh atasan. C. Menggunakan fasilitas kantor dengan baik dan menggunakan serta menjaganya walaupun tidak lagi bekerja. D. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme seberat apapun godaan. E. Selalu datang tepat waktu untuk menyerahkan tugas sesuai dengan deadline yang diberikan. Oke ya, di sini teman-teman. Yang ditanyakannya lagi dan lagi ada di akhir kalimatnya. Yang bukan merupakan bentuk sikap integritas dengan nilai kejujuran. Yang mana sih ya teman-teman? Jelas banget di opsi yang C ya. Ini bukan menjadi bentuk nilai integritas kejujuran. Menggunakan fasilitas kantor dengan baik dan menggunakannya walaupun tidak lagi bekerja. Ini kurang tepat teman-teman. Kalau kita sudah tidak lagi bekerja, misalkan di instansi atau di perusahaan tertentu, ya kita udah nggak punya hak untuk apa? Untuk menggunakan fasilitas kantornya, ya teman-teman ya. Apalagi kita untuk menggunakannya, menjaga itu udah bukan hak kita lagi. Jadi kalau misalnya kita tetap menggunakan, jelas banget ini melanggar nilai-nilai integritas, terutama nilai-nilai kejujuran ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat di opsi yang C guys. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk materi TWK integritas yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Semoga soal-soal tadi bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang di tahun ini mau berkarir di pemerintahan lewat CPNS. Dan sebelum aku akhiri video ini, teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya ya. Dan terakhir aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!